hello. Welcome to my channel. Oke. Oke, ini adalah channel pertama saya. Dan ini adalah video pertama saya juga yang pengen banget gue share dan gue upload di YouTube. Karena banyak hal yang ingin gue ceritain tentang hidup gue, tentang pengalaman gue yang mungkin sedikit banyaknya bisa menginspirasi teman-teman di luar sana. Dan dari pengalaman-pengalaman gue bisa diambil pelajaran dan bisa diambil hikmahnya gitu ya. Walaupun pengalaman gue nggak terlalu inspiratif banget, tapi kita bisa ambil sedikit hal yang positifnya gitu. Ya sebenarnya udah lama banget pengen buka channel YouTube supaya aku bisa mengekspresikan pengalaman gue dan bisa sharing kepada teman-teman. Tapi baru pertama kali ini gue berani untuk share dan upload di YouTube karena ada ketakutan tersendiri ketika gue cerita ke orang lain dan orang lain gak bakalan dengerin dan mungkin bakalan ngetawain kita gitu. Tapi ya gue mau memberanikan diri untuk sharing kepada teman. And by the way, channel YouTube gue ini gue beri nama Movie Channel. Kenapa Movie? Karena nama gue adalah Muhammad Firdaus, jadi disingkat aja Movie gitu ya. Dan itu mudah diingat oleh teman-teman juga ya. Jadi channel ini belum terfokus ya channelnya mau ngebahas apa, karena ya masih abstrak lah, kan baru pertama kali untuk buat ya channel YouTube, jadi belum terfokus. Tapi dengan video pertama gue ini gue pengen sharing beberapa hal. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Oke. Gue sangat yakin ya, setiap kehidupan seseorang pasti memiliki sisi inspiratifnya masing-masing. Dan enggak semua orang berani untuk menceritakan dan sharing kepada semua orang sisi atau kisah yang pernah dialaminya kayak gitu. Walaupun sebenarnya kisahnya itu sebenarnya bisa menginspirasi semua orang, tapi enggak semua orang bisa menceritakan ke orang lain. Oke. Mungkin kisah pertama saya dulu waktu SD. Jadi ini udah lama banget, tapi terkenang lah di pikiran gue. Jadi dulu tuh gue pernah merantau di Palembang selama 2 tahun, dan daerahnya itu sangat terpencil, kayak di tengah-tengah hutan karet gitu. Kita hidup di sana. Jadi kita ngurus kebun karet yang luasnya hektar-hektaran sama kebun jeruk di situ. Dan gue sama bapak sama ibu tinggal di sana selama 2 tahun. Dan gue sekolah di sana, hidup di sana, dan lebih hebatnya lagi di sana itu nggak ada listrik. Jadi kita pakai damar ya, kayak pakai lilin gitu. Kalau orang sana disebutnya damar. Ya jadi selama 2 tahun aku nggak menyentuh namanya listrik sama sekali. Terus radio segala macam tuh nggak ada kayak gitu. Jadi nggak ada hiburan. Jadi kalau main pun ke kebun gitu. Nah kalau nggak lihat babi lewat gitu kan. Terus ya berburu atau main di sungai sama teman-teman yang lain. Jadi selama 2 tahun gue hidup di rantau di Palembang. Jadi gue udah terbiasa tuh kehidupan di rantau itu seperti apa. Dan itu udah diajarkan oleh bapak sama ibu gue gitu kan ya. Nah pas gue pulang dari Palembang, gue balik ke Kuningan, ke kampung halaman gue. Dan pada saat itu gue kelas 4 SD. Nah kelas 4 SD otomatis gue harus penyesuaian dulu dong, budaya segala macam, penyesuaian lagi ke budaya gue yang asal, kayak bahasa, teman-teman, ya masih banyak lain lah gitu ya. Jadi gue tuh kayak ngerasa asing di kampung halaman gue sendiri. Jadi gue perlu
untuk penyesuaian lagi kayak gitu. Pada saat penyesuaian itu ya nggak berjalan mulus gitu loh, jadi banyak hal yang nggak sesuai sama diri gue. Dan pada akhirnya teman yang paling banyak gue deketin itu ya teman-teman cewek itu waktu SD. Dan teman-teman cowok itu biasanya kalau sama orang baru itu pasti ngebully ya gitu ya, ngejek gitu. Jadi gue tuh kayak nggak ngerasa nyaman gitu sama mereka. Dan akhirnya waktu SD itu paling banyak gue temannya cewek. Dan pada akhirnya kayak orang-orang itu ngejudge gue itu nggak normal gitu, maksudnya ya kayak ya nggak normal gitu loh, kayak banci gitulah ya. Nah, apalah kata gue ya, biarinlah orang lain ngomong apa ya, tapi gue mau ngebuktiin omongan orang lain itu gak benar gitu. Dan gue pengen ngebuktiinnya itu dengan sesuatu hal yang luar biasa. Jadi kelas 4 gue terpuruk banget itu, dan akhirnya gue nggak lulus atau nggak naik kelas 5. Dan itu tambah terpuruk lagi dong gue gitu kan. Udah gue nggak punya banyak teman di sekolah, dan ditambah lagi beban gue nggak naik kelas, dan itu bebannya itu sangat double kayak gitu ya. Udahlah, dan ceritanya pas waktu tahu gue nggak naik kelas, itu sangat sedih banget. Gue banting-banting meja, banting-banting kursi, sampai ngerobek seragam sekolah, lempar-lempar buku, sampai orang tua nangis gitu ya. Kayak udah hopeless banget gitu loh hidup gue itu gara-gara nggak naik kelas. Tapi ya akhirnya gue dikasih pengertian oleh orang tua sama saudara bahwa ini bukan akhir dari segalanya gitu loh, pas masih banyak perjalanan gue gitu, masih panjang. Dan akhirnya gue mengertilah di umur gue segitu masih panjang perjalanan gue untuk mencapai keberhasilan gue. Dan pada akhirnya gue menjalani kelas 4 lagi pada saat itu. Dan gue pengen ngebuktiin nih pada semua orang yang pernah ngejek gue, gue ngebuktiin gue ikut lomba-lomba, kayak lomba melukis, lomba ngewarnain kayak gitulah ya, lomba kaligrafi. Dan gue ngebuktiin bahwa awalnya gue diminta sama sekolah ya untuk ikut lomba kaligrafi. Nah, walaupun tingkat kecamatan, tapi kalau di sekolah dasar itu udah luar biasa menurut gue ya pada saat itu. Jadi gue di tingkat kecamatan, gue diminta untuk lomba kaligrafi, dan gue mendapatkan juara satu. Nah, itu melawan beberapa sekolah dasar di sekecamatan gitu ya. Ya luar biasa rasanya gitu kan, walaupun dikasih reward cuman uang jajan untuk beli permen, tapi itu rasanya itu luar biasa gitu. Jadi gue pengen gue udah ngebuktiin nih ke teman-teman gue yang udah ngebully gue waktu SD, ternyata gue bisa berkontribusi untuk SD gue kayak gitu, mengharumkan nama. Dan akhirnya itu kelas 4 ya. Nah, kelas 5 gue diminta lagi untuk lomba kaligrafi lagi tingkat kabupaten. Tapi di tingkat kabupaten ini gue juara 4 gitu. Jadi walaupun itu nggak 3 besar, tapi ya kebanggaannya tetap ada lah kayak gitu untuk sekolah, untuk gue sendiri gitu. Dan kelas 5 gue juara 2. Nah, nggak juara 1 pun nggak apa-apa, tapi juara 2, peringkat 2, dan meningkat sampai lulus. Nah, prestasi gue gitu. Dan momen-momen itulah yang gue paling ingat, karena gue membuktikan kepada orang-orang, pada teman-teman gue, kalau gue itu nggak seburuk seperti yang mereka pikirkan. Jadi kayak kehidupan masa kecil gue itu nggak seberuntung sama anak kecil yang lainnya kayak gitu. Jadi nggak seberuntung seperti orang lain. Walaupun gue mendapatkan prestasi di sekolah, ternyata ada hal-hal kecil yang membuat gue sedih. Ya contohnya, contoh kecil ya, gue ingat banget waktu kelas 5 itu gue pernah minta celana hitam ke orang tua gue, ke bapak. Jadi celana hitam itu pun nggak buat gaya-gayaan, tapi buat lomba.
Jadi di kampung gue itu ada kayak perkumpulan silat yang bisa dilombakan kayak gitu ya. Dan kebetulan kelompok gue itu mau lomba di tingkat kabupaten dan gue diajak tuh. Dan gue minta celana hitam karena kebetulan gue nggak punya ya. Nah, gue minta celana hitam, minta beliin ke bapak, tapi nggak dibeliin. Dan akhirnya gue nangis sejadi-jadinya karena gue pengen banget ikut lomba itu kayak gitu. Karena gue pengen membanggakan orang tua gue, sama keluarga, sama desa gitu. Karena gue yakin bahwa kelompok silat gue itu akan menang karena udah berturut-turut menang terus. Dan akhirnya ya gue nangis gitu sejadi-jadinya, tapi bapak gue tuh kayak orang itu emosional gitu, orang itu emosional, jadi malah pukulin gue kayak pakai sabuk, ikat pinggang, diceprat-cepratnya gitu kan. Terus gue sempat kabur dan dikejarnya sama bapak gue, terus dicelupin ke mandi sama diguyur pakai air baskom, diguyur gitu ke kepala gue nih. Wah itu masa kecil gue kayak gitu ya, jadi agak miris, bukan miris sih, kayak sedih gitu. Gak seperti anak kecil lainnya yang sekarang gitu ya, kayak lebih dimanja, disayang kayak gitu. Tapi mungkin masih banyak anak kecil lainnya yang kurang beruntung. Tapi tetap bersabar aja, dan pasti ada hikmahnya di balik kejadian itu semua. Dan akhirnya gue gak ikut lomba itu dan diem di rumah, dan orang tua pun ya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa beliin celana gue gitu. Nah itu contoh kecil kenapa gue bilang masa kecil gue itu kurang sedih. Dan satu hal lagi. Jadi di kelas 6 SD gue tuh tinggal sama orang tua gue ke Arab. Jadi dulu itu lagi ngetren-ngetrennya banget kan, jadi TKI gitu, apa sama ibu itu kayak menarik gitu. Ya akhirnya kelas 6 diam-diam banget gak ngasih tahu gue kalau mereka itu mau berangkat ke Arab Saudi untuk mengadu nasib di sana. Jadi sepulang gue sekolah, tiba-tiba banyak mobil yang ngejemput ibu sama bapak gue. Nah ternyata mereka itu mau langsung pergi ke Arab. Nah gue nggak ngerti tuh kan, waktu itu masih kecil gue, jadi nggak ngerti. Terus pas udah jalan, orang tua udah pergi, baru dijelasin sama bibi sama kakak kalau orang tua gitu berangkat ke Arab Saudi untuk cari uang untuk biaya keluarga kayak gitu, termasuk untuk biaya gue sekolah. Kan cukup sedih kan. Dan gue ditinggalin sekitar hampir 3 tahunan lah ya, hampir 3 tahun. Dan selama 3 tahun gue gak ngerasain lagi gimana masakan orang tua, terus baju dicuci sendiri, terus kalau kelaparan kita nggak bisa ya sananya sama siapa aja tuh, orang tua nggak bisa. Kalau kita ada masalah nggak bisa cerita ke orang tua. Terus pulang sekolah kita nggak cium tangan orang tua, yang biasanya gue cium tangan ya sekarang nggak cium tangan. Itu sedih sih selama di hampir 3 tahun. Dan ternyata gue mulai terbiasa dengan hal-hal tersebut. Jadi gue mulai mandiri, gue mulai bisa hidup sendiri kayak gitu. Gue pernah tuh ngakalin ya, pengen nambah uang jajan dengan keahlian gue menggambar. Jadi gue menggambar sketsa, terus gue copy banyak sekitar 100 lembar, terus gue jual sketsa gue ke teman-teman SD. Dan gue ngadain kayak lomba mewarnai gitu, jadi siapa warna apa gambarnya itu yang warnanya itu paling rapi dan bagus, itu dapat hadiah dari gue. Tapi syaratnya harus beli sketsa gue gitu, seharga kalau nggak salah 200 rupiah gitu
waktu dulu itu ya 200 rupiah itu kan gede ya, apalagi dikali 100 lembar, wah itu udah banyak, udah lumayan banget. Dan gue cuman hadiahin yang warnanya paling bagus itu traktir makan cilok deh kayaknya, gue lupa. Jadi yang paling bagus itu gue hadiahin cilok kayak gitu. Tapi banyak, 100 lembar itu langsung habis. Bukan di sekolah aja, tapi gue jual di sekolah madrasah waktu itu. Jadi gue jual-jual gitu. Dan akhirnya gue bisa dapet uang jajan lebih kayak gitu. Nah yang kayak gitulah gue bisa bertahan dan bisa dapet uang jajan lebih kayak gitu. Nah gue bisa belajar mandiri dan gue bisa belajar ya ngurusin hidup sendiri lah kayak gitu. Dan ada satu momen ya, ketika gue pulang sekolah terus gue lapar, pengen makan, gue bingung tuh karena uang nggak ada kan, dan kakak-kakak gue juga pada jauh, ada yang di Bandung, ada yang di Cirebon, dan bingung gitu mau makan apa. Dan akhirnya gue minta beras ke warung gitu, dan akhirnya gue metik daun singkong di sawah, di ladang di sawah gitu ya, metik daun singkong yang banyak, terus gue masak deh. Masaknya tuh cuma pakai garam doang, pakai garam dimasak pakai ya di kayak garam terus daun singkong direbus, udah gitu aja. Dan itu enak banget gitu loh. Kalau pada saat lapar itu makanan apa aja yang sederhana pun kayak kelihatan enak banget gitu. Dan itu cara gue itu. Dan gue sering ngelakuin itu kalau misalkan gue nggak punya duit, gue bisa ambil apa aja gitu, kayak misalkan daun singkong, ubi di sawah gitu. Jadi gue bisa bertahan di saat orang tua gue lagi cari duit untuk keluarga. Dan tentunya karena gue kelas 6 itu gue harus fight ya, harus berjuang untuk ke jenjang pendidikan selanjutnya yaitu SMP. Dan gue memilih SMP yang dekat, dan itu cukup susah untuk masuk ke SMP tersebut, yaitu SMP Negeri 1 Cilimus. Nah, jadi di sana itu SMP cukup favorit juga di wilayah gue, dan cukup susah untuk masuk ke sana. Tapi gue cukup yakin ya gue bisa masuk dan lolos di SMP tersebut, karena standar NIM pada waktu itu cukup gede juga, tapi nilai gue sangat standar lah gitu. Dan awal sih gue pesimis ya, gue bisa lolos di SMP ini karena gue pernah nggak naik kelas yang pertama, terus nilai gue pas-pasan, terus biayanya itu cukup gede di sana karena favorit, jadi gede gitu ya biayanya. Tapi wajadah ya, gue kalau udah punya niat pasti gue lakonin kayak gitu. Dan gue terobsesi dengan SMP Negeri 1 Cilimus. Dan ya gue daftar, terus dan akhirnya gue diterima di SMP tersebut. Karena yang pertama, walaupun nilai gue standar, terus gue pernah nggak naik kelas, tapi gue bisa menunjukkan gue pernah ikut lomba dan berprestasi dan bisa berkontribusi untuk sekolah. Jadi SMP Cilimus ini memberikan challenge lah ke gue. Kalau misalkan gue masuk ke SMP gue, berarti gue bisa berkontribusi lebih ke SMP-nya kayak gitu. Dan ya kayak gitu, gue lolos bisa disebut sebagai di jalur prestasi kayak gitu, lewat jalur prestasi. Jadi selama gue sekolah di Necis, jadi singkatannya tuh Necis ya, SMP Necis. Jadi selama gue di Necis, jadi gue harus membuktikan juga prestasi-prestasi yang bisa gue berikan kepada sekolah kayak gitu. Dan di video selanjutnya gue bakalan cerita tentang kehidupan SMP gue yang masih ditinggal oleh orang tua, terus bagaimana kehidupan yang kayak sedih-sedihnya, terus prestasi-prestasi apa yang pernah gue raih selama SMP,
kehidupan menyedihkan lainnya lah yang bisa gue sharing kepada teman-teman. Tapi gue melalui video ini gue nggak mau menyebar kesedihannya, tapi niatnya gue pengen sharing tentang kehidupan gue, mungkin bisa sedikitnya menginspirasi, memotivasi teman-teman ketika di luar sana hopeless terhadap kehidupannya. Gue bisa sharing gimana caranya gue bisa bangkit dari keburukan dari itu. Mudah-mudahan melalui channel ini teman-teman senang ya, dan bisa terus mengikuti cerita-cerita gue selanjutnya. Dan ingat juga channel ini bakalan random kontennya, jadi nggak tentang melulu cerita tentang kehidupan gue, pasti masih banyak lagi hal-hal yang bisa gue sharing di channel ini. Jadi see you next video. Sampai jumpa, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan komen. Kalau misalkan teman-teman ngerasa wah nasib gue kok sama ya sama di video ini, nah jangan lupa ya untuk share, mungkin aja kita jodoh. Oke, dadah.